Kalau dari gambaran usaha vanili ini, itu pasti sangatlah pasti akan profit. Selagi kita tahu cara budidaya, cara membuahkan, cara produksi sampai proses marketing, penjualan ke luar negeri, ekspor, tidak akan ada namanya tumbang dalam usaha vanili kecuali dia tidak melakukan sistem continue. Aku pernah di China ngapain gitu masuk fakultas pertanian. Emang mau jadi petani? Gali-gali tanah, jadi S1. Ngapain sih jadi petani? Jawabannya cuma satu. Kalau nggak ada petani, nggak makan kalian. Itu jawabannya. Kinaan itu akan selalu ada. Karena Indonesia belum banyak orang yang merasakan bagaimana jadi petani sebenarnya. Petani itu dianggap miskin. Tapi kalau nanam yang komoditasnya bagus, harga jual bagus, seperti sawit, mana bisa dikatakan miskin? Itu petani kaya. Perkenalkan, nama saya Geraldi Bonaventura Pinontoan, sering disebut juga atau dipanggil dengan Gary. Saya adalah mahasiswa, saya juga di sini sebagai petani. Salah satu komoditas yaitu komoditas tanaman vanili. Pada saat saya datang ke Bekasi, ada salah satu orang yang menjual hasil dari produksi tanaman vanili. Setelah itu, di sini saya sangat penasaran. Nah, di situ saya coba cari informasi terkait dengan tanaman vanili. Jadi di sinilah saya mendapatkan sebuah peluang. Mulai dari situlah termotivasi kenapa saya pengen sekali punya barang ini, punya buah ini. Dan jadilah kita menanam tanaman vanili mulai dari setek 3 ruas, setek 1 ruas, ada setek 1 meter sampai setek 2 meter. Terus di situ kita sambil memikirkan bagaimana caranya berbudidaya vanili yang tepat dan benar. Kalau untuk tanaman lain harus memiliki lahan yang sangat-sangatlah luas. Nah, sedangkan tanaman vanili itu tidak memiliki jarak tanam yang harus sesuai. Dan itu saya buktikan sendiri bahwa dengan jarak sekitar 10 cm itu bisa ditanam. Sehingga saya berpikir bahwa lahan dengan 8 x 4 yang saya dapatkan itu bisa menanam ratusan pohon vanili. Itulah kenapa saya mau budidaya tanaman vanili, karena vanili itu memang satu, tanaman mahal, yang kedua jarang ada petaninya, yang ketiga di Jogja jarang, bukan jarang, malah nggak ada. Nah, itu saya coba buktikan, ternyata tanam vanili itu di Jogja bisa. Nah, disitulah kita lanjut untuk tetap menanam vanili. Di kebun kami itu sangat tidak luas. Dari lahan itu sekitar 8 x 4 itu kita punya 1000 meter tanaman vanili. 1000 meter itu udah kalkulasi semua, diestimasikan. Tapi kalau misalkan kita hitung secara tanaman, itu ada sekitar 500-an. Taruhlah kita harga koper vanili ketika udah siap jual, itu adalah 5 juta. Itu adalah harga dimana kita bisa ekspor. Satu tanaman itu bisa menghasilkan, kita estimasikan adalah 1 kilo. Kita punya itu ada sekitar 500 pohon. Berarti 500 kilo dikali dengan 5 juta berapa? 5 kali 5 lah, 2,5 M. Di mana ada kemauan, di situ pasti akan ada jalan. Jadi ketika aku mau kumpulkan niat mau aja, itu pasti jalan. Untuk vanili sendiri itu harganya mahal karena dari proses budidayanya yang sangat rumit, pembuahannya sampai di proses panen dan pengolahan hasil panen. Sehingga itu yang membuat harga dari vanili ini sangat-sangatlah mahal. Dan tanaman vanili sendiri ini adalah satu family atau satu keluarga dengan anggrek, dimana ini penyebutannya juga adalah orchid. Ini ditumbuhkan oleh Andrews di kota Meksiko, sehingga dinamakanlah vanili ini sebagai vanili Andrews. Kalau di Indonesia sendiri mungkin beberapa yang pernah saya survei itu mungkin di daerah Sleman, tapi daerah pegunungan. Setelah itu mungkin ada Temanggung juga bisa tuh. Itu ada Samigaluh. Nah, Samigaluh juga itu sangat cocok dan bagus cuacanya untuk penanaman tanaman vanili. Suhunya itu mungkin sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Berarti daerah dingin ya? Betul. Kalau daerah panas bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa saja. Nanti di pengaturan suhu itu kita bisa setel. Mungkin kita akan menggunakan seperti paranet untuk peneduhnya. Mungkin seperti ini kan 75%. Nanti bisa menggunakan sekitar 80% sampai 85% seperti itu. Untuk tanaman vanili sendiri itu lebih sukanya tanah yang gembur. Ketika kita pegang dan kita remasnya, itu tidak menyerupai seperti tanah liat.
itu yang paling disuka sama tanaman vanili. Nah, karena kalau mau dibilang tanaman vanili ini adalah tanaman yang batangnya itu mengandung cairan atau air seperti itu. Nah, apalagi akarnya. Akarnya ini pasti inginnya itu tanah yang memang benar-benar luang untuk dimasuki oleh akar ini untuk mencari makan seperti itu. Untuk cara nanamnya sendiri itu ada 2 teknik. Yang pertama itu dikenain tanah, jadi di atas tanah, tidak ditanam. Setelah itu yang kedua ada ditancapkan ke dalam tanah. Untuk kelebihan dari tidak tancap ke dalam tanah itu sendiri tidak rentan terkena fusarium atau jamur seperti itu, karena tanaman vanili ini rentan sekali kena jamur, apalagi dengan cuaca atau iklim yang sangat ekstrem untuk musim penghujannya seperti itu. Kekurangannya untuk proses akarnya menuju ke tanah itu sangatlah lambat, tapi dari segi kematian itu sangat kecil. Oke, untuk cara pembuahannya itu yang baik dan benar adalah dengan kita mengambil dari pas dibelokkan di atas ini, pas dibelokkan di atas. Nah, untuk itu kita ambil yang menuju ke pucuk. Nah, kita ambil itu dan kita akan gantung selama 3 hari. Setelah itu kita akan melihat perubahan warna yang ada di dalam atau di tanaman vanili ini. Nah, ketika dia sudah berubah warna dan ada seperti kuning-kuning di daunnya, setelah itu batangnya juga itu sudah mulai keriput sedikit. Nanti di sini kita akan menanam kembali tanaman tersebut ke dalam tanah atau di atasnya saja, sehingga dia akan memunculkan bakal bunga dan juga bakal buah ke depannya seperti itu. Jadi tinggal ditanam saja atau diatasin di tanah. Setelah itu dibiarkan saja sampai dia akan berbunga seperti itu. Untuk proses pembungaannya itu mulai dari kita tanam lagi, itu memiliki waktu yang sangat lama, mungkin sekitar 1 sampai 3 bulan. Jadi tergantung lagi dari kondisi tanah dan juga cara pembungaan yang baik dan benar. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri dari dimana tanaman vanili itu sudah berbunga seperti itu. Nah, ini adalah bakal calon bunga yang akan menjadi bunga dan akan kita polinasi untuk menjadikan buah. Ciri-ciri yang pertama itu adalah daunnya. Di sini adalah daun itu sudah memiliki banyak cabang. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah sampai 4. Ini adalah ciri-ciri di mana ini adalah pertanda bahwa ini adalah bunga. Ada beberapa syarat lagi nih dalam proses agar muncul bunganya. Nah, yang pertama itu jangan sampai penyiraman itu dilakukan ketika tanah masih basah. Itu akan mengakibatkan vanili itu akan bertumbuh menjadi tunas lagi. Jadi bisa kita pastikan itu tidak akan muncul bunga, melainkan itu akan muncul tunas. Jadi pada saat dia sudah memiliki seperti ini tunasnya, bukan tunas, melainkan bakal bunganya yang udah kelihatan di ruas, itu jangan sampai kita siram untuk tanahnya. Biarkan saja dia akan tumbuh secara alamiah. Kalau dia disiram dan masih banyak curah hujan, masih banyak penyiraman pada tanah, itu akan mengakibatkan menjadi tunas lagi dan dia akan bertumbuh menjadi tanaman vanili lagi, bukan buah seperti itu.